Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Indriani dengan NIM 230509338. Saya ingin menjelaskan 5 tahapan design thinking. Yang pertama ada empathize, kedua ada define, ketiga ada ideate, keempat ada prototype, dan terakhir yaitu test. Nah, di sini saya ingin menjelaskan 5 tahapan design thinking tersebut satu persatu. Nah, di sini ada pengertian design thinking. Design thinking adalah metode atau pendekatan yang digunakan untuk pemecahan masalah secara praktis dan kreatif dengan fokus utama pada user atau pengguna. Jadi, dalam pemecahan masalah, tim akan berusaha memahami apa kebutuhan user, manusia, dan menghasilkan solusi paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Design thinking ini penting untuk dilakukan karena keputusan dibuat berdasarkan apa yang benar-benar diinginkan oleh pelanggan, bukan hanya dari data historis maupun asumsi. Dengan demikian, desainer dapat menghasilkan sebuah produk atau layanan yang disukai oleh lebih banyak user. Sini ada empathize, mari kita bahas. Apa sih itu empathize? Nah, tahap pertama dalam design thinking adalah empathize, yaitu empati, memahami keinginan, kebutuhan, dan tujuan pengguna terhadap suatu produk. Pada tahap ini, desainer harus mengesampingkan asumsi dan berusaha memperoleh sebanyak mungkin wawasan tentang penggunaan. Tujuannya agar desainer dapat merancang solusi yang benar-benar sesuai dengan pengalaman dan perasaan pengguna. Misalnya, dalam membuat website, desainer perlu mengetahui tampilan dan navigasi seperti apa yang memudahkan atau justru membingungkan pengguna. Beberapa cara untuk membangun empati antara lain. Yang pertama yaitu berkonsultasi dengan ahli terkait produk, kedua berdiskusi dengan desainer lain, dan terakhir yaitu melakukan wawancara langsung dengan pengguna untuk memahami sudut pandang mereka. Yang kedua yaitu ada define. Apa itu define? Define itu mendefinisikan masalah. Pada tahap define ini, Anda akan mengumpulkan semua informasi yang sudah diperoleh dari tahap sebelumnya, kemudian melakukan pengamatan untuk mengetahui apa kebutuhan user. Perlu diketahui bahwa ketika mendefinisikan sebuah masalah, Anda harus tetap fokus pada user, bukan kepada business goals. Sebagai contoh, pemikiran yang fokus pada business goals, website e-commerce yang dikembangkan harus menghasilkan keuntungan yang tinggi. Pemikiran yang fokus pada user, website e-commerce harus bisa memudahkan pengguna untuk bisa berbelanja di mana saja dan kapan saja. Selanjutnya yaitu ada ideate. Ideate itu disebut dengan memahami apa yang masalah pengguna dan menganalisis informasi-informasi tersebut. Sekarang saatnya Anda menghasilkan ide-ide solutif yang dapat digunakan untuk mengatasi berbagai masalah yang sudah didefinisikan sebelumnya. Tahapan ini juga perlu dilakukan untuk menghasilkan sebanyak mungkin sudut pandang serta ide-ide baru. Banyak jenis teknis ideasi yang mungkin digunakan oleh para desainer. Beberapa di antaranya seperti mind mapping sampai body storming. Dari banyaknya ide yang dikumpulkan, pada akhir tahap ini Anda perlu mengevaluasi masing-masing ide tersebut untuk menemukan gagasan terbaik. Selanjutnya yaitu yang keempat ada prototype. Nah, di sini secara garis besar, prototype merupakan produk yang Anda kembangkan dengan versi yang diperkecil atau juga bisa dikatakan sebagai versi simulasi atau sampel. Biasanya desainer akan membuat prototype dalam bentuk sketsa, digital mockup, paper mock-up, dan yang lain. Dengan prototype ini, desainer dapat menguji ide dan desain yang dibuat. Selain itu, pembuatan prototipe juga akan memberikan Anda beberapa keuntungan lain, yaitu memperoleh pandangan bagaimana user akan berinteraksi dengan produk yang Anda kembangkan, dapat mengidentifikasikan apakah ada masalah pada fungsi atau desain produk, lebih mudah untuk mengetahui desain seperti apa yang dapat berfungsi dengan baik. Selanjutnya, yaitu ada tes terakhir.
Nah, akhirnya pada tahap kelima ini, tes atau pengujian akan dilakukan. Selama proses pengujian ini, Anda akan melihat bagaimana target user Anda berinteraksi dengan prototipe yang sudah Anda buat sebelumnya. Selain itu, tahap pengujian juga akan menghasilkan feedback yang berharga untuk meningkatkan performa dari produk tersebut. Pengujian ini perlu dilakukan untuk mendeteksi kesalahan dan masalah penggunaan sejak awal. Meskipun demikian, perlu Anda ketahui bahwa tahap pengujian ini tidak perlu selalu menjadi tahap terakhir dalam design thinking. Hal tersebut terjadi karena setelah melalui proses pengujian, Anda dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang tidak terfikirkan sebelumnya, sehingga Anda harus kembali lagi ke tahap-tahap sebelumnya. Pada dasarnya, tim akan terus melakukan proses ini untuk menyelesaikan masalah yang ditemukan dan produk yang dikembangkan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dengan demikian, ketika produk yang Anda rilis ke publik, produk sudah terbebas dari bug serta sesuai dengan ekspektasi target user Anda. Nah, di sini terakhir yaitu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.